kalau kita berbicara tentang konsep spiritual itu, kalau menurut versi saya itu terbagi menjadi 5. Apa saja itu? Kauruh, ya, kauruh. Kauruh ini adalah sebuah teori. Yang kedua adalah panglebur. Panglebur ini proses di mana kita mempelajari suatu teori. Ya, ya. Nah, setelah itu apalagi yang ketiga adalah lebur. Kita memahami teori, hanya sebatas memahami loh ya. Oh, Ya. maksudnya seperti ini adalah maksudnya lebur. Nah, kalau kita sudah lebur, ya yang keempat adalah manunggal. Manunggal itu artinya teori yang kita pelajari sudah sampai pada tahapan kita pahami, akhirnya sudah manunggal, artinya nyawiji, menjadi satu dengan diri kita. Mulai mencoba kita terapkan, mulai mencoba menjadi sebuah kebiasaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jati. Maksudnya jati itu bagaimana? Oh ya, ini akhirnya menjadi pribadi kita. Sudah terbiasa, akhirnya menjadi suatu keahlian secara tanpa kita sadari. Di tahapan jati, tahapan terdalam atau tertinggi atau puncaknya. Dasarnya ya kauruh, puncaknya ada di jati. Maka dulu saya pernah berbicara beberapa tahun yang lalu, mungkin ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dasar adalah puncak, puncak adalah dasar. Kayaknya nikmat sekali rokokannya. Ya nikmat. Mumpung lagi nyantai nih bos, kita sambil ngobrol-ngobrol, ada yang mau saya tanyakan. Tanya apa? Sebentar saya tak rokokan juga. Nggak ngopi sekalian bos? Oh, iya. Oh, ini Iya. kopinya ini. Wah. Biar pas rokokan sambil ngopi. Betul. Biar pikiran fresh, kalau ditanya langsung flash, langsung nyambung. Begini loh, di luaran sana itu kan banyak pengertian atau istilah-istilah tentang spiritualisme. Kalau menurut Alamawi sendiri, spiritualisme itu yang bagaimana? Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban yang sangat jelas. Spiritualisme ini adalah ilmu yang diterapkan. Spiritualis adalah seorang pelakunya. Spiritualitas ini adalah bahasanya secara global, bahasa keilmuannya ya seperti itu. Dah, cuman itu. Masa gitu aja? Iya. Enggak, di luar sana kan banyak tuh. Apa itu namanya? Tentang kajian-kajian spiritual, tentang pengertian spiritual. Yang saya ingin tahu itu tentang bagaimana dari kacamata Alamawi itu. Karena Alamawi ini terkenal dengan kajian yang universal, yang global. Ya, saya ulangi. Seorang spiritualis itu adalah pelaku. Lalu spiritualitas itu adalah ilmunya secara global. Spiritualisme itu adalah penerapannya. Lalu untuk ilmu-ilmu spiritualitas itu sendiri kan bermacam-macam, termasuk ilmu agama yang diterapkan. Ya walaupun nggak diterapkan termasuk dalam ilmu spiritualitas sebenarnya. Agama apapun, paham apapun, keyakinan apapun, itu adalah bagian dari spiritualitas. Kalau guna dan tujuan kita belajar spiritual itu apa? Nah, ini kalau guna ini akhirnya agak panjang. Jadi kalau guna spiritualitas, atau spiritual ya, disingkat biasanya kan spiritual. Spiritual itu kan spirit dan aktual. Asal katanya spirit dan aktual. Spirit dan aktual. Oh gitu. Jadi kalau orang berbicara tentang spiritualitas itu diidentikan kan biasanya identiknya kan selama ini tentang spiritualitas itu adalah
eh, apa ya, dijadikan oleh sebagian banyak orang itu sebagai ilmu perdukunan atau apa, itu tidak benar. Itu adalah eh, apa pemahaman yang kurang tepat. Jadi spiritualitas atau spiritual itu berhubungan dengan semangat dalam menghadapi kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Spirit itu kan semangat. Aktualitas, Iya, iya, iya. aktual ini kenyataan, tasnya ini adalah aktivitas. Semangat memahami kenyataan dan bagaimana aktivitas kita, maksudnya seperti itu. Berarti kalau diartikan yang kayak perdukunan, yang berbau-bau mistis itu keliru ya? Itu Kebanyakan adalah seperti itu. paham-paham orang yang mungkin kurang memahami, akhirnya hanya memiliki satu konotasi saja. Jadi secara globalnya mungkin mereka tidak paham. Berarti spiritual sendiri itu ada hubungannya erat sekali dengan pengetahuan ya? Iya, jadi spiritualitas atau spiritualisme atau apapun lah sebutannya, spiritual ya. Intinya untuk kehidupan. Iya. Nah, yang saya tanyakan yang di luar sana yang berkembang. Ketika seseorang berbicara tentang spiritual, itu biasanya yang diajarkan itu biasanya tentang hati, tentang perasaan. Kauro-kauro yang biasanya yang sering saya dengar itu loh, nggak ada hubungannya pengetahuan tentang bagaimana menjalani hidup, biasanya seperti itu. Gini, jadi kemasan kita kembali ke sisi pandang, satu sisi pandang semata, bukan secara universal atau global. Jadi tentang spiritual yang jenengan utarakan tadi kan apa? Berhubungan dengan apa? Kemasannya? Ya, biasanya hubungannya dengan pelajaran untuk menata hati, menata perasaan. Nah, ini ya. Jadi yang katanya yang mengarah pada menata hati, menata pikiran dan sebagainya. Ini kalau kita berbicara dengan apa ya, garis yang benar ya, dari sisi yang benar, yang tepat. Jadi berhubungan hati itu sebenarnya adalah intensitas pergerakan dari pikiran. Ya, ini ibaratnya kan gini, manusia itu punya jantung, punya otak, punya hati dan berbagai organ lainnya. Akan tetapi dalam ilmu medis, organ-organ kita kan memiliki fungsinya masing-masing. Jadi hati ya, itu tidak pernah bisa berpikir. Nah, kenapa kok bisa perasaannya itu ke paru-paru, rasanya di sini dan sebagainya? Ini sebenarnya karena pergerakan intensitas dari hati itu dari pikiran itu sendiri. Akhirnya vibrasi atau getarannya itu koneksinya itu kita rasakan di sini. Sebenarnya itu adalah pergerakan pikiran. Nah, kenapa bisa dirasakan di sini? Pikiran itu memiliki 5 gelombang. Sudah sering saya sebutkan tentang apa? Delta, theta, alpha, beta dan gamma ya. Ini kan memiliki frekuensi masing-masing. Oh, frekuensi alpha itu dirasakan di sini, frekuensi theta itu dirasakan di sini, oh delta di sini, oh beta di sini, gamma di sini. Jadi semua memiliki apa ya, fungsinya masing-masing. Saat frekuensi ini bekerja, yang dirasakan tebar di mana. Saat frekuensi beta itu bekerja, yang dirasakan tebarnya di mana atau getarannya di mana. Ini orang yang belum memahami akhirnya menyebutkan di hati. Itu perasaan maknawi di hati. Sebenarnya jasmani sama rohani itu kalau kita berbicara tentang rohani ya pikiran, semuanya pikiran. Jadi kalau alfa, theta ini sedang bekerja, inilah yang dimaksud rohani. Padahal itu pikiran, bukan hati. Hati berpikir itu tidak ada, yang ada otak. Seperti itu. Termasuk perasaan tadi memang. Sebenarnya pikiran itu hanya sensasinya. Oh gitu. Sensasi ini kita dapatkan dari mana? Iya, oksigen yang kita konsumsi. Karena kelenjar-kelenjar itu bekerjanya lebih sempit, lebih minim, akhirnya oksigen, protein dan banyak zat yang lain intensitasnya lebih terasa di hati, di paru-paru sebenarnya, bukan di hati. Ini kalau diulas secara global dan universal dan modern. Ya, lalu untuk apa namanya, spiritual itu sendiri ya, kalau kita menghubungkannya dengan berbagai macam teori ya, berbagai macam teori. Nah, saya tadi sedikit menyinggung tentang kemasan. Oh, kok diidentikan dengan pemahaman hidup dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan kemasan. Entah itu keyakinan dari mana,
Jawa atau Bali atau pulau-pulau yang lain, bahkan di negara-negara yang lain, kemasannya ini bagaimana gitu. Lalu agama yang samawi atau agama yang lain-lain, kemasannya bagaimana. Jadi ini masih berhubungan dengan petakan-petakan kalau kita berbicara tentang spiritual ya. Iya. Nah, petakan-petakan ini tadi dasarnya dari mana? Dasarnya dari leluhur mereka masing-masing. Berarti tiap-tiap wilayah itu spiritualnya berbeda-beda. Beda-beda. Yo banyak juga persamaannya banyak, cuman pastinya beda-beda. Mempunyai tolok ukur masing-masing. Tolok ukur masing-masing itu sebagai dasarnya gitu. Makanya ada di saudara-saudara kita yang beragama maupun yang berateis maupun yang berkeyakinan itu kan tolak ukurnya beda-beda. Nah, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang konsep spiritual itu, kalau menurut versi saya itu terbagi menjadi 5. Apa saja itu? Kauruh ya, kauruh ini adalah sebuah teori. Yang kedua adalah panglebur. Panglebur ini proses di mana kita mempelajari suatu teori. Iya, iya. Nah, setelah itu apalagi yang ketiga adalah lebur. Kita memahami teori, hanya sebatas memahami loh ya. Oh, maksudnya seperti ini. Ini adalah maksudnya lebur. Nah, kalau kita sudah lebur, ya yang keempat adalah manunggal. Manunggal itu artinya teori yang kita pelajari sudah sampai pada tahapan kita pahami, akhirnya sudah manunggal, artinya nyawiji, menjadi satu dengan diri kita. Mulai mencoba kita terapkan, mulai mencoba menjadi sebuah kebiasaan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah jati. Maksudnya jati itu bagaimana? Oh ya, ini akhirnya menjadi pribadi kita. Sudah terbiasa, akhirnya menjadi suatu keahlian secara tanpa kita sadari. Ini tahapan jati. Tahapan terdalam atau tertinggi atau puncaknya. Dasarnya ya kauruh, puncaknya ada di jati. Maka dulu saya pernah berbicara beberapa tahun yang lalu, mungkin ya beberapa puluh tahun yang lalu ya. Dasar adalah puncak adalah dasar. Jadi satu teori yang simpel, kemarin juga dibicarakan sama Gus Jainul, satu teori yang simpel, kalau kita benar-benar mengkajinya dengan benar-benar, lalu mencoba untuk memahaminya, lalu untuk kita terapkan agar menjadi sebuah kebiasaan sampai kita menjadi tahapan ahli, maka teori yang sangat simpel itu bisa menjadi puncak dari pemikiran kita. Tapi memang sebenarnya istilahnya kauruh puncak itu memang ya di dasar itu sendiri ya, dari teori itu tadi sendiri ya. Iya. Jadi teori yang simpel aja. Berarti intinya ini tadi spiritual ini gunanya memang untuk ke diri kita sendiri. Spiritual itu kalau kita definisikan adalah semangat untuk menjalani hidup. Secara simpelnya itu spiritualitas ini adalah semangat untuk menjalani hidup. Nah, untuk apa? Ya bukan untuk kita saja. Untuk kita sendiri bisa, untuk orang-orang sekitar kita bisa, ya termasuk teman, termasuk tetangga, yang utamanya keluarga, atau untuk orang lain. Apakah hanya itu sebatas itu? Tidak. Alam juga, tidak merusak lingkungan, memperbaiki lingkungan yang sudah rusak dengan berbagai keahlian dan sebagainya. Itu termasuk hubungan kita dengan hewan, penyakit, tumbuhan bisa menjadi obat dan sebagainya, kan seperti itu. Makanya yang sebenarnya asik yang selama ini saya pribadi itu agak miris, agak kasihan gitu kan, melihat orang-orang, teman-teman di luar sana itu banyak sekali yang tanpa mereka sadari mereka terbelenggu pada tahapan kauruh. Iya. Jadi kauruh ini adalah teori. Maka salah satu sahabat saya itu pernah mengatakan beliau ini masih terjebak dalam teori. Jadi yang dipahaminya masih sebatas teori.
sebenarnya maksudnya bukan hanya satu orang saja ya, banyak sekali orang yang terjebak dalam tahapan teori. Akhirnya ini secara kedirian ya, bukan kesemestaan. Secara kedirian dia masih memegang teguh, masih menggembar-gemborkan, masih menyatakan bahwa apa yang dia pahami ini adalah yang paling benar. Untuk konteksnya, pengetahuan tentang apa kehidupannya, entah itu berporos dari agama atau keyakinan atau yang lain-lain. Ini adalah orang-orang yang terjebak dalam tahapan kawruh. Untuk keluar dari jebakan ini tadi, apa yang harus dilakukan? Ya kita memahami dulu, kita memahami bahwa inilah kehidupan nyata. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sepaham, banyak yang saudara-saudara kita yang tidak beragama, banyak saudara-saudara kita yang tidak mau menyentuh agama, tidak mau mengenal Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang membenci agama, membenci Tuhan. Ini adalah kenyataan. Jadi kita harus open mind, kita harus out of the box. Biar nanti apa sih maksudnya? Oh iya, kita nggak terjebak di kawruh. Oh ini maksudnya gini, saya harus gini. Oh ini itu salah. Tidak seperti itu akhirnya. Akhirnya kita bisa menyadari segala yang ada. Kalau kita sudah mulai menyadari, di situ berarti masa transisi dari kawruh ke panglebur. Mulai belajar memahami. Belajar memahami dulu. Iya, kalau sudah memahami, kemudian belajar untuk menerima. Itu tadi kalau ada istilah apa itu tadi? Lalu Kenapa? ada istilah kedirian, juga ada istilah kesemestaan. Itu maksudnya bedanya yang mana itu? Kalau kedirian kita kan introspeksi. Introspeksi dalam artian ke dalam diri. Oh apa sih yang saya pahami? Oh ternyata seperti ini. Kita kita benturkan lagi dengan apa yang ada di luar. Kenyataannya bagaimana? Oh ternyata banyak saudara-saudara kita yang tidak paham. Itu maksudnya adalah kesemestaan masuk di situ. Makanya yang unik ya, teman-teman banyak di sosmed, teman-teman di kehidupan nyata juga banyak, termasuk beberapa sahabat kita juga. Mereka terbelenggu dalam sebuah teori, sulit untuk move on, sulit untuk keluar dari zona aman mereka. Itu karena apa? Doktrin dari masa kecil, bahkan kita belum bisa berbicara itu sudah didoktrin. Makanya untuk dari kawruh ke panglebur, dari panglebur ke lebur, dari lebur ke manunggal, dari manunggal ke jati itu sulit sekali. Ada banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita maupun orang-orang di sekitar kita yang menggembar-gemborkan sesuatu, akan tetapi mereka tidak bisa mengaplikasikannya. Kenapa itu? Bisa jadi mereka masih ada di tahapan teori, levelnya di level teori. Jadi mau bergerak itu menunggu gitu. Atau berhitung. Iya benar, tidak salah, berhitung, tidak salah. Kalau kita memandang mereka dari sisi ini tadi, sisi spiritualitas ini tadi, mungkin mereka masih ada di tahapan teori, belum masuk ke panglebur. Atau yang sudah masuk di panglebur, bahkan masuk di lebur, tahapannya benar-benar dipahami gitu, tapi belum manunggal. Kalau manunggal mereka pasti cekatan, ada peluang sikat. Apalagi yang berhubungan dengan teori kemakmuran. Teori kemakmuran itu kan berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan usaha bisnis. Orang yang berbicara tentang teori kemakmuran, kalau mereka tidak cekatan, tidak cermat dalam membaca peluang, artinya mereka masih ada di tahapan teori. Iya, kalau saya dengarkan penjelasannya dari Bos W ini tadi kan, spiritual itu seolah-olah memang untuk kepentingan kehidupan kita, gerak laju kehidupan kita. Tapi banyak kan teori-teori di luar sana yang ngomongin tentang spiritual itu yang berbau-bau mistis, berbau-bau keyakinan kan gitu, tentang kegoiban. Itu yang membuat kita sering nggak bisa move on dalam kehidupan kan, seperti itu. Iya, tidak benar. Kayak tadi sampean ngomongin masalah kayak manunggal. Saya sendiri waktu belajar di spiritual dulu ya, hubungannya dengan sesuatu yang gaib, sesuatu dengan sang pencipta, kan gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan
saya ini harus ngapain, langkah apa yang saya lakukan dalam hidup itu nggak ada. Gini maksudnya. Jadi misalkan kita belajar cara makan. Makan itu ada 3 ya. Kalau yang saya tahu, cara makan itu adalah ada 3 tahapan. Ada 3 cara, bukan 3 tahapan, 3 cara. Pakai tangan, pakai jari, pakai sendok, atau pakai sumpit. Nah, setelah kita tahu itu kita terapkan. Ada kok, banyak kok. Kayak kakak saya dulu bisanya makan pakai sendok, pakai tangan nggak bisa sampai sekarang. Ya nggak bisa, kalau pakai tangan kececeran semua. Lo kan lucu. Ya ini adalah tahapan teori yang kita terapkan. Tapi kalau kita sudah memahami itu kayak kita ya, nggak terbiasa bisa makan pakai sumpit, tapi terlalu lama. Nggak seperti orang Cina pada umumnya. Sudah terbiasa pakai sumpit, bahkan makan nasi, ngambil 1 butir nasi aja bisa. Kalau kita nggak bisa, karena kita nggak terbiasa di situ. Walaupun bisa pun tetap kesulitan, kecuali yang sudah terbiasa. Jadi spiritualitas itu adalah semangat untuk menjalani hidup. Jadi ilmu spiritualitas itu adalah ilmu semangat untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Iya. Jadi bukan berhubungan dengan mistis saja, termasuk yang ditahapan dengan katakan mistis tadi, manunggal itu tadi. Maka di paham Jawi ada yang dibicarakan oleh beberapa orang tentang manunggaling kawula Gusti. Iya kayak gitu-gitu kan, pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Iya, padahal sebenarnya itu tidak perlu kalau menurut saya. Tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu? Iya karena sudah, kalau saya daripada belajar seperti itu, kita cukup mempelajari bagaimana berbaik sangka dengan orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain, cara berbuat baik itu bagaimana, apa saja, kan seperti itu kan lebih bermanfaat. Iya, tapi pada umumnya bagi mereka pengkaji spiritual, tahapan-tahapan seperti itu memang harus dan wajib dikejar kan kayak gitu ya. Karena mereka yang tahunya itu setengah-setengah gitu. Gitu ya. Iya. Kayak katanya yang manunggaling kawula Gusti ini adalah tahapan tertinggi gitu di paham Jawi. Karena menurutnya manunggal sudah. Kalau menurut saya, tahapan manunggaling kawula Gusti adalah tahapan paling dasar. Paling dasar sendiri banget. Mereka mengatakan manunggaling kawula Gusti adalah ilmu yang tua, ilmu yang tinggi dan sebagainya. Bahkan ilmu puncaknya di manunggaling kawula Gusti. Belum, kalau menurut saya itu masih dasar. Bahkan paling dasar sendiri gitu. Iya. Terus strateginya apa? Ya, manunggaling kawula Gusti, manunggaling Gusti kawula, manunggaling kawula, manunggaling Gusti. Lalu ada 4 tahapan lagi. Manembahe kawula marang Gusti. Manembahe Gusti marang kawula. Manembahe kawula marang kawula, manembahe Gusti marang Gusti. Setelah itu hidup. Ya udah. Kalau hidup yang menjalani hidup. Yang dijalani ini, kehidupan ini. Kembali lagi ke dasar hidup itu yang apa ya? Otaknya hidup. Bukan perasaannya lagi. Otaknya benar-benar hidup. Di sini kita berbicara secara secara spesifik ya. Lebih spesifiknya. Jadi akhirnya kita tahu apa teori yang kita konsumsi, maksudnya apa kita pahami, kita coba untuk menerapkannya, mengaplikasikannya, setelah itu sampai benar-benar jadi menjadi sebuah kebiasaan secara natural. Gitu. Akhirnya kenetralan kita ini masih mengikuti, masih adaptif dengan lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan agama, iya. Lingkungan sosial, iya. Lingkungan ateis, iya. Ateis membenci Tuhan, ya kita bisa menerima. Kenapa seperti itu? Iya, kita memahami apa yang mereka pikirkan. Orang yang beragama membenci ateis, iya kita paham juga. Gitu. Sebenarnya asik ya, kehidupan kita bisa tenang kalau kita paham tentang spiritual dengan sebenar-benarnya. Iya, asik. Karena apa ya itu? Oh ya, kumpul wong ateis dijak membahas tentang ketiadaan Tuhan. Ya kita cukup senyum. Yang kita akrabi ya apa? Ya orangnya. Kita tujuannya adalah untuk sosialisasi. Kita tujuannya adalah untuk bersosial. Iya. Ya ini pertanyaan terakhir. Bagi mungkin nanti berguna bagi teman-teman di sana yang mau mengkaji spiritual. Kan di luar sana itu banyak sekali bertebaran
apa namanya istilahnya pengajaran spiritual atau istilahnya padepokan lah wis. Atau orang-orang yang mengajarkan spiritual, tapi belum tentu orang-orang yang mengajarkan spiritual itu ahli dan fak di bidang spiritual yang sebenarnya. Bagaimana kiat-kiatnya kita itu memilih sebagai pemula istilahnya, memilih seorang guru atau master di bidang spiritual yang pas Kiat-kiat, atau yang benar, kiat-kiat yang benar. Ini supaya tidak nantinya nggak salah paham atau justru malah pahamnya salah. Nah, ini kan jadinya bahaya. gini Mas, untuk kita memilih seorang mentor atau guru atau suhu atau yang lain-lainnya, kita memiliki banyak sekali pilihan. Seorang psikiater misalkan, profesor doktor siapa, ini guru, oh layak, sangat layak bahkan menurut saya, luar biasa mampu, dan itu pasti. Psikolog, oh iya mampu. Guru pandu, nah guru pandu, kalau kita berbicara tentang guru pandu ya, apa sih maksudnya? Seorang mentor pengarah. Jadi guru pandu itu adalah seorang mentor pengarah yang mana tujuannya adalah untuk mengarahkan. Tujuannya untuk mengarahkan. Nah, di sini setiap manusia itu memiliki grade pemikirannya atau level pemikirannya masing-masing. Ada yang suka dengan agama, ada yang suka dengan dunia mistis, ada yang suka dengan kehidupan, ada yang suka dengan motivasi-motivasi, motivator atau entrepreneur atau yang lain-lain. Ini mereka memiliki penikmatnya masing-masing gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kiat-kiat, tergantung kembali lagi pada pemikiran individual. Secara personalnya, manusia ini pemikirannya mencapai level yang mana. Kalau mencapai tentang agama ya agama saja. Belajar pada kiai atau gus yang memang memiliki spesialisasi di bidang agamanya. Nah, kalau orang Kristen ya ke pendeta yang benar. Yang benar-benar pendeta, yang diakui. Kalau orang Katolik ya sama saja, ke pastor yang benar. Kalau ke Buddha gitu ya ke biku atau bikuni yang memang benar-benar diakui gitu. Kalau Hindu ya ke pedande, kalau kejawen misalkan ke Romo yang memang sudah benar-benar diakui. Jadi diakui itu bukan artinya mereka mengaku-akukan, akan tetapi sudah ditunjukkan mereka punya organisasi masing-masing dengan strukturnya. Iya. Jadi kalau menurut saya pribadi yang bermanfaat kalau kita memilih mentor spiritual ya, kalau saya pribadi itu lebih condong ke bidang kehidupan dan kemakmuran. Kenapa kok bidang kehidupan dan kemakmuran? Karena satu, yang kita ini masih hidup, kita belum mati, dan kita belum tahu akan mati kapan. Kita saat ini sedang menjalani hidup dengan usia yang rata-rata 70 sampai 80 tahun, rata-rata ya. Nah, kalau kita usia 18 atau 20 atau 30 atau 40, kalau menurut saya pribadi, lebih baik kita mencari mentor yang bisa mengarahkan kita, seorang guru pandu yang memang memiliki spesialisasi di bidang kehidupan. Jadi kita bisa mencari tahu tentang bagaimana kita mengatasi masalah kita memiliki satu problem dalam kehidupan, kita harus memilih yang apa, itu nanti beliau kan bisa mengarahkan. Iya. Atau dalam teori kemakmuran yang mana bukan hanya berteori, yang mana mereka bisa mengaplikasikan itu, bisa mengarahkan dengan benar, dan banyak lagi yang lainnya. Intinya di kehidupan dan kemakmuran. Iya, toh nanti seperti yang sampaikan tadi, tataran yang di atas kan memang hidup ya. Iya. Bagaimana cara menjalani hidup? Mending langsung pintas saja mencari guru yang bisa menata kehidupan gitu ya. Iya, makanya selain lima tingkatan tadi, yeah. Kawruh, Panglebur, Lebur, Manunggal, dan Jati. Ini ada 8 paham jawi. Jadi tingkatan paham jawi itu ada 8 yang katanya Manunggaling Kawula Gusti ini adalah tahapan tertinggi. Ini menurut saya adalah tahapan paling dasar. Karena jika kita masih belum bisa keluar dari zona yang katanya tinggi tadi, kita belum mampu untuk menjangkau tahapan-tahapan selanjutnya. Iya, yang ada malah kita terjebak di situ ya. Banyak sekali yang terjebak. Iya.
dan mereka yang terjebak tidak sadar bahwa mereka terjebak. Iya. Akhirnya bisa memberikan teori, ulasan dan sebagainya. Saat dikomplain atau diberikan arahan atau diberikan masukan atau diperingatkan atau apa ya bahasanya, dielingno lah, diingatkan, itu masih merasa apa ya, baper lah intinya di situ. Iya. Itu tanpa dia sadari loh. Itu tanpa mereka sadari, dan itu bukan hanya 1-2 orang saja, banyak sekali. Iya. Dan Ada baper lagi. sendiri. Iya, terus. Ada lagi itu kemarin seorang temen, bahwa dia mengatakan bla 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 bla. Oh iya. Akhirnya meminta masukan, akhirnya saya berbicara. Ini menurut saya ini saran, daripada jenengan mempelajari sesuatu yang belum tentu benar ujungnya, mending sama belajar tentang teori kehidupan. Bagaimana dengan bersosialisasi dengan keluarga, menghadapi masalah keluarga, menghadapi beban psikologi yang jenengan cerita dan sebagainya, termasuk belajar tentang teori kemakmuran, mengaplikasikannya. Kalau ingin mempelajari tentang pengobatan itu banyak macamnya, bisa lewat terapi, bisa lewat pemijatan, bisa lewat herbal dan sebagainya. Saat saya ingatkan, saya beri saran, itu ternyata iya. Setelah itu akhirnya dia seperti kesal gitu, baper, karena yang dicari itu sebenarnya saya juga tahu gitu kan, dia suka mistis, dia suka kode, akan tetapi melihat kondisinya dia saat ini, menurut saya itu tidak tepat. Jadi saya mengarahkan beliau ke yang lain. Akhirnya beliau di belakang saya masih baper. Ya tidak apa-apa, kan tujuan kita kan sesama manusia adalah saling mengingatkan. Iya. Baper sendiri itu menunjukkan kualitas spiritualnya masih rendah juga ya. Gitu ya, bisa. Ya itu tadi levelnya masih teori. Iya. Ya, terima kasih Bos atas bincang-bincangnya malam ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pencerahan untuk kita semua. Sama-sama. Bintang tamunya datang terlambat guys. Sampai berjumpa lagi dan salam waras.